Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Smartphone yang menggunakan Snapdragon 695 bisa dikatakan memang cukup menarik nih. Tapi kalau kita lihat harga di pasaran yang pakai Snapdragon 695 itu tergolong mahal. Contohnya brand dari sebelah aja deh yang harganya itu tembus sampai 4 jutaan. Namun berbeda dengan smartphone yang satu ini, harganya lebih affordable, spesifikasinya yang diberikan juga tergolong monster. Kenalin nih, Poco X5 5G, smartphone 5G mid-range paling killer untuk saat video ini dibuat. Mengapa gue bisa mengatakan smartphone ini paling killer daripada smartphone lain, terutama di kelas harga yang sama? Yap, gue udah pakai smartphone ini kurang lebih udah sekitaran 3 mingguan. Dan banyak banget nih pengalaman yang harus gue kasih tahu kepada kalian mengenai smartphone yang satu ini. Pengalaman yang paling berkesan adalah soal layarnya nih, yang terkesan monster banget. Mengapa demikian? Lu bayangin aja nih ya, harga segini lu bisa dapat panel AMOLED. Ini nggak sembarang AMOLED, karena brightness-nya bisa di-push sampai 1200 nits. Jauh lebih killernya lagi, refresh rate dari smartphone ini udah 120 Hz bre. Udah semut mampus lah kalau misalkan kalian ajak buat scrolling. Resolusi yang ditawarkan juga udah jelas pakai Full HD+. Pastinya kalau misalkan kebutuhan nonton film sekalipun ya teman-teman, smartphone ini bikin kalian nyaman lah ya. Dan yang gue bikin salutin, HP ini kalau dipakai di luar ruangan ya, sekali lagi layarnya pun juga terasa jelas banget. Karena memang baik lagi ke masalah brightness, HP ini tuh udah sampai 1200 nits. Jadi buat dipakai dalam kondisi apapun masih bener-bener kelihatan terang. Layarnya juga kerasa responsif abis kalau buat dipakai apapun. Ditambah lagi proteksinya udah pakai Corning Gorilla Glass Stereo 3. Sementara brand lain aja belum pakai proteksi tersebut. Sekarang beralih ke performa. Soalnya SoC yang dipakai adalah SoC yang diragukan para pemuja benchmark. Kenapa bisa demikian? Soalnya smartphone yang pakai SoC ini mayoritas cuma mendapatkan skor Antutu itu di kisaran 300 ribuan. Tapi lain cerita di Poco X5 5G ini, Snapdragon 695 tembus di angka 400 ribuan. Skor yang luar biasa tinggi menurut gua. Dari tes Geekbench 6 pun juga untuk single core dan multi core cukup lumayan tergolong tinggi nih ya. Berarti bisa dikatakan SoC dari Snapdragon 695 yang dipakai oleh Poco X5 5G memang sekencang dan sestabil mampus. Lalu juga untuk soal storage dan RAM udah gede banget. Di sini Poco X5 5G punya dua varian, yaitu 6/128 dan 8/256. Masing-masing varian tersebut punya fitur baru nih, yaitu Dynamic Crunch Expansion 3.0 yang bisa ngasih pilihan penambahan RAM virtual mulai dari 2GB, 3GB dan juga 5GB. Sekarang gimana soal experience ngegamenya? Sejujurnya gue bisa katakan ini adalah experience ngegame paling nyaman yang gue pernah bayangkan buat HP sekelas 5G mid-range. Ditambah lagi layarnya yang gede dan pas banget di tangan para gamers. Contohnya buat main game Mobile Legends aja deh, settingan grafiknya kita dapat di settingan ultra. Terus juga untuk frame rate-nya kita setting ke tinggi ya teman-teman. Dan alhasil FPS ini bener-bener stabil banget di angka 60. Udah cocok lah buat kalian nge-push sampai Matic bahkan sampai top lokal. Yang pastinya grafiknya bener-bener mantap karena settingannya udah settingan rata kanan. Ditambah lagi layarnya pakai panel AMOLED, makin tambah betah deh lo push rank di Mobile Legends dengan menggunakan HP yang satu ini. Suhunya juga kerasa adem banget nih pas waktu main game Mobile Legends selama satu match kurang lebih 20 menitan ya. Temperaturnya itu di angka 34 derajat Celcius aja. Langsung kita push buat main game CODM alias Call of Duty Mobile. Settingannya ini kita settingan rata kanan alias grafiknya high dengan frame rate-nya yaitu max. Dan hasil FPS-nya di sini lagi-lagi stabil gacor, yaitu di angka 60 FPS. Bener-bener minim terjadi frame drop. Paling kalau frame drop pas waktu ada notifikasi masuk aja. Tapi kan pastinya kalau misalnya lo ngegame jarang banget kan nyalain notifikasi masuk, biar nggak diganggu kan, gue tahu gitu loh. Dan selama bermain 30 menitan ada peningkatan suhu nih, yaitu di angka 36 derajat Celcius. Berarti kenaikannya itu kurang lebih 2 derajat Celcius ya pas waktu sebelumnya kita main game dari Mobile Legends. Lanjut ke game yang paling berat dan CS-nya juga yang paling besar daripada game-game sebelumnya ya teman-teman, yaitu game Genshin Impact. Settingannya kita bakalan coba di normal 60 fps dan hasil frame rate yang didapat di angka 34 sampai 41 fps. Ini bisa dibilang
FPS yang stabil buat HP sekelas mid-range 5G. Suhunya juga tergolong masih normal kok ya selama main Genshin Impact sekitaran 20 menitan. Memang walaupun mengalami beberapa frame drop ketika temperatur smartphone ini naik, tapi tidak berarti karena memang frame dropnya itu masih tergolong rendah lah dan suhunya itu di angka 40 derajat Celcius. Namun kalau misalnya saran gue kalian ngejar frame rate banget sih ya, mendingan setting di low 60 fps aja. Dan peningkatannya itu bisa sampai 10-an fps. Menurut gue itu membantu banget sih ya, makin tambah semut nantinya. Dari tadi kita ngomongin suhu dan FPS aja nih, gimana soal baterainya? Tenang, soal kapasitas baterai HP ini tuh punya 5000 mAh dengan dukungan fast charging udah 33 watt dan penggunaan seharian penuh tanpa charging itu masih bisa banget. Sebelumnya juga gua tes main game sekitaran 30 menitan, baterainya ini berkurang cuman ya 4%-an sampai 5%-an aja. Masih tergolong irit banget karena Snapdragon 695 memang terkenal dengan efisiensi dayanya yang baik banget. Sama halnya dengan processing image-nya yang sangat baik. Yap, dalam pengambilan foto memang ISP dari Snapdragon gak usah diragukan. Contohnya Poco X5 5G ini yang punya resolusi 48 megapiksel. Walaupun cuma 48 megapiksel, tapi ini bukan sembarang 48 megapiksel ya. Bisa lo lihat nih hasil foto-foto berikut ini yang dimana memiliki karakter gambar yang cakep. Detailnya tajam dan warnanya kelihatan natural, ala-ala Xiaomi banget lah ya menurut gua. Dalam kondisi apapun juga Poco X5 5G bisa memberikan kualitas gambar yang menurut gua oke gitu loh ya. Dibantu dengan fitur night mode-nya yang ada, Poco X5 5G bisa memberikan kualitas gambar yang masih tergolong baik nih dalam kondisi gelap. Walaupun memang noise-nya kalau kita lihat masih tergolong banyak sih ya, tapi ini memang standarnya smartphone kelas mid-range 5G. Namun kalau ditanya mana yang lebih baik, gua dengan PD-nya menjawab Poco X5 5G untuk soal kameranya buat HP sekelas 5G mid-range ya terutama. Jadi ini dia hasil perekaman kamera belakang dari Poco X5 5G di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kalau kita lihat cukup lumayan stabil ya, walaupun tidak stabil-stabil banget. Dan ini sayangnya tidak bisa pindah-pindah lensa ya, tidak bisa langsung pindah ke lensa ultrawide. Tapi secara kualitas gambar menurut gue sih ini udah overall oke lah ya. Kalian bisa nilai sendiri aja dari dynamic range-nya dan juga kualitas gambarnya. Ya, jadi ini adalah hasil perekaman gambar depan dari Poco X5 di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Tapi sayangnya ini tidak stabil ya guys ya. Tapi overall ya oke lah, walaupun memang cukup lumayan ngezoom untuk hasilnya. Mungkin bisa kalian nilai sendiri aja hasilnya bagus atau enggak, atau gimana lah ya. Oke, kesimpulannya selama gue pakai Poco X5 5G, ini bakalan jadi smartphone yang bener-bener killer buat awal tahun 2023 ini. Apalagi spesifikasi yang ditawarkan menjanjikan banget lah, dan harganya yang tergolong masuk akal ketimbang brand-brand lain yang sebelumnya sudah rilis di pasaran. Soal fitur yang paling krusial untuk saat ini yaitu NFC juga udah ada. Jadi kesan 3 minggu gua pakai Poco X5 5G ini bener-bener puas banget. Cuman ada beberapa bagian yang menurut gue itu kurang puas gitu loh ya. Ya terutama untuk masalah speakernya yang masih mono dan juga
apa nih ya, getarannya alias hektiknya itu nggak pakai hektik linear motor yang lebih kekinian. Jadi mungkin itu hanyalah kekurangan dari Poco X5 5G ini aja. Tapi secara overall HP ini bener-bener oke banget lah ya. Secara desain juga kelihatan keren menurut gue ya. Untuk framenya juga udah agak sedikit mengotak, dan yang gue suka warna birunya ini bener-bener cakep. Apalagi untuk bagian bump kameranya ini yang menurut gue kelihatan premium ya teman-teman. Dan yang pasti ini udah beda banget daripada Poco seri-seri sebelumnya yang dimana desainnya itu kelihatan biasa aja. Tapi kali ini Poco makin improve dari segi desainnya. Nice lah Poco, gue suka kali ini. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar aja. Gue pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ya, bagus lah. Desainnya bagus. Pansol lagi. Aduh. AMOLED 120 Hz bos. Gila.